aktivitas ibu bapak terganggu kaitan dengan adanya sosialisasi tentang RUT ya, dan juga permohonan maaf mungkin dari bapak kepala sekolah yang pada saat ini belum tidak bisa menjelaskan kaitan dengan materi yang salah satunya itu materi tentang bersama atasi perundungan. Nanti dari rekan-rekan fasilitator ya yang ditunjuk oleh sekolah akan menyampaikan bagaimana atau sejauh mana kaitan dengan program yang akan dilakukan. Secara garis besarnya program ini akan berjalan kurang lebih 2 bulan ya. Oleh karena itu bagaimana kita nantinya dengan adanya agen perubahan yaitu dari siswa-siswi yang mempunyai pengaruh besar terhadap teman-temannya direkrut untuk menyampaikan visi misi daripada grup tersebut, dan mudah-mudahan selanjutnya di sekolah ini tidak ada istilah perundungan ataupun yang namanya bullying. Dasar daripada penunjukan ini tentunya setelahnya kita ngobrol dengan rekan-rekan, ternyata hasil dari asesmen juga ya, apakah asesmen anak mungkin yang mana hal ini mungkin di sekolah kita terjadi seperti itu, adanya perundungan atau bullying. Nah, hal itu tentunya menjadikan dasar kita di SMA 24 ini ketika nanti program RUT ini berjalan, minimal tidak ada lagi yang namanya perundungan, bahkan yang lebih dikenal dengan namanya itu bullying. Oleh karena itu dengan ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah yang pertama Bu Yanuarta Ibu Ari ya dari BK, dan yang kedua Ibu Wati dari OSIS. Hal ini mungkin Bapak Kepala Sekolah mempertimbangkan kaitan yang pertama dengan kedekatannya dengan siswa, artinya lebih bersentuhan dengan siswa, apakah itu OSISnya ataupun secara kepribadian BK-nya sendiri. Nah, oleh karena itu bukan mungkin pertimbangannya bukan yang lain tidak mampu, saya yakin mampu yang lain juga, tapi lebih ke ya poinnya guru tersebut mungkin lebih bisa sering berinteraksi lah dengan siswa-siswinya. Nah, ketika ada RUT mungkin bisa dipadatkan, jadi untuk 2 minggu diberikan 1 minggu ya. Nah, mungkin awal dari kegiatan ini garis besarnya seperti itu, dan mudah-mudahan dengan waktu yang sebentar ini kita bisa menyimak atau memahami, minimal membaca lah ya, belum memahami juga membaca kira-kira yang namanya yang bersifat edukatif seperti, nah ini kan konseling rutin dengan BK, makanya kalaupun ada permasalahan, makalah kalaupun dari wali kelas atau gurunya belum sempat bisa berkonsultasi, kita lebih mengarahkan ke konseling khusus, yaitu yang namanya kajian berulang luka berat atau cacat dan kematian. Jadi kalaupun kita melakukan hal tersebut ke anak, maka kita juga akan mendapatkan sanksi ya, isi ke nintrek dedenya kunang kusuku atau yang lainnya lah. Nah, oke, kita lanjut, yaitu perundungan merupakan perilaku agresif yang dapat dibagi menjadi 4 bentuk utama. Yang pertama, nah ini perundungan atau bullying ya.
Kalau puding mah enak, ini bullying ya, merupakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok lain atas ketimpangan kuasa secara berulang atau terus-menerus. Nah, jadi yang harus dibatasi nih, berulang dan terus-menerus. Sekali masa bullying, iying. Perubahannya diberikan materi oleh fasilitator. Nah, fasilitator akan memberikan laporan terhadap fasilitator nasional nantinya. Makanya di setiap kegiatan nanti pemberian modul itu akan senantiasa pelaporannya foto ataupun video ya, dengan agen perubahan yang jangan ngantuk dulu ya Bapak Ibu guru, semangat ya, terima kasih ya atas waktunya, waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang materi berikutnya yang masih berhubungan dengan roots, yaitu pencegahan kekerasan dengan disiplin positif ya. Nah, tujuan pertemuan hari ini, jadi setelah pertemuan ini diharapkan Bapak Ibu guru dapat pertama mengenal pendekatan disiplin positif. Yang kedua, memahami perbedaan antara pemberian hukuman dan penerapan disiplin positif. Dan yang ketiga, menerapkan prinsip disiplin positif dalam interaksi dengan peserta didik. Mungkin yang sering bentuknya itu seperti apa? Ada yang tahu? Jung. Nah, kita ice breaking aja dulu ya, biar agak semangat gitu, boleh? Iya, Boleh? mendesak. Ya, ice breaking aja dulu gitu ya. Oh, ice breaking hawa. Esnya mana? Mana esnya? Oke, boleh Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu di apa itu bahasanya di apa ini? Dikepalkan ya, senyaman mungkin, ya. Oke, sudah. Coba dilihat jempol kanannya, ada di bawah atau di atas? Ada yang di bawah? Aku di bawah. Ada di bawah? Jempol kanannya ada yang di bawah dan ada yang di atas. Jempol kanan. Iya, ini kan jempol kanan. Tepuk jempol nah. Yang di bawah mana yang di bawah? Ya, yang di bawah. Jempol hungkul beda. Itu mah di atas. Itu mah di atas. Bu Dewi saja? Enggak, Bu Dewi di kiri, saya saja. Oh, Kidal. Mbak aja. Ya tahu tapi ya kita. Coba dibalikan ya Bapak Ibu. Dibalikan. Yang tadinya jempol kanannya di atas atau di bawah, dibalikan. Nah, dari balikan semula. Enak tuh Bapak Ibu? Ya. Entar sekali deui. Nyaman? Nyaman. Robi deui. Ente? Yakin? Oke, Bapak Ibu guru suka yang nyaman apa yang tidak? Nurawa. Yang nyaman. Oke. Jadi itu yang dirasakan siswa juga ketika siswa ketika melakukan kesalahan, tentunya harus diberikan hukuman. Itu juga yang membuat siswa nyaman. Siswa nyaman, guru aman dong ya. Mungkin pernah mendengar gitu atau tidak di sekolah ini Maya, ada guru yang ditantang duel ya sama siswanya karena dianggap gurunya mungkin terlalu keras atau memberikan hukuman fisik gitu ya. Pernah mungkin ya, tapi bukan di sini, yakin. Pendekatan disiplin positifnya jantan dirobi eta hukuman atau punishment itu dengan disiplin positif. Oke. Apa itu pendekatan disiplin positif? Nah, Bu lihat biasa dibacanya iya pun pendekatan disiplin positif itu seperti ini. Pendekatan yang memampukan seseorang atau anak untuk memahami dan mengontrol perilakunya dengan kesadaran, di garis bawah ya, dengan kesadaran.
Jadi dan bertanggung jawab atas tindakannya dengan tetap menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi ini salah satu upaya untuk menumbuh kembangkan perilaku positif sepanjang hidup ya Bapak Ibu. Tidak hanya di sekolah saja tapi sepanjang hidup. Nah, sekarang ini ada perbedaan hukuman dan disiplin positif. Nah, perbedaannya yang hukuman itu adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang yang tujuannya adalah agar anak berperilaku lebih baik di masa yang akan datang tetapi menimbulkan efek jerak. Sedangkan disiplin positif sebuah cara atau program yang dirancang untuk mengas mereka, dalam hal ini itu diberikan hukuman tanpa tahu alasannya dulu. Jadi kita harus bagaimana dulu atuh Ibu? Tanya dulu, diidentifikasi dulu apa yang menyebabkan anak itu berbuat kesalahan. Tadi Bu Yuli bilang itu yang sering kesiangan. Kita tanya dulu, apa sih penyebab kesiangan? Pasti ada aja alasannya ya. Entah itu malunya begadang, dipukul. Ayo paling tentas jarangnya. Ayo kan dikit-dikit anak laporan ke orang tuanya malah balik laporkan ke polisi atau balik marah ke pihak sekolah ya. Beda zaman, beda juga penanganan juga ya. Ada nih pengen tanya, mohon gitu. Ya, jadi memang sekarang sudah jarang sekali sih ya melihat kekerasan atau hukuman fisik. Nah, bagaimana cara membedakan antara hukuman dan disiplin positif? Nah, tapi kita hanya mengatakan tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Nah, itu termasuk apa? Hukuman, ya. Ya, beda, itu yang membedakan dengan disiplin positif. Yang kedua, mengakui dan menghargai upaya peserta didik dan tingkah laku mereka yang baik. Jadi sekecil apapun itu harus dihargai. Contohnya yang kesiangan tadi asalnya tiap hari. Jadi misalkan kesiangannya seminggu 1 atau 2 kali, nah itu tetap harus kita hargai juga. Ya, karena sekecil apapun itu anak tetap ada upaya untuk berubah. Sedangkan hukuman itu merespon perilaku peserta didik dengan cara yang kasar, gitu ya. Yang ketiga, peserta didik menaati aturan apabila mereka diajak berdiskusi dan menyetujui peraturan tersebut. Mungkin hal ini Bapak Ibu guru sudah melakukan, contohnya di kelas adanya kesepakatan kelas. Apakah sudah dilakukan? Sudah. Ya, kesepakatan kelas. Ya. Nah, kesepakatan kelas misalnya sebelum Bapak Ibu guru memulai KBM, anak-anak harus sudah duduk rapi di kelas, kemudian jaket dibuka, HP mohon disimpan di di tas, apalagi ya biasanya kesepakatan kelas itu Jaket dibuka udah. ya, jaket dibuka, topi, Tugas, buku. ya, oke, dan baju dirapihkan. Apabila ini dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan oleh semua guru, insya Allah Bu, ya kita nggak usah capek-capek lagi ketemu anak di luar yang pakaiannya keluar, tolong dirapihkan. Nah, insya Allah kalau terus-terusan dan kita bekerja sama gitu ya, semuanya yang masuk ke kelas itu harus mengingatkan, ayo anak-anak kesepakatan kelasnya seperti ini. Nah, kita nggak akan capek lagi. Nah, itu karena takut saja, ya karena takut saja. Tapi juga ketegangan emosi meninggi, mungkin akibat dari perubahan fisik dan hormon yang pesat ya kalau lagi masa-masa di SMP SMA itu. Jadi Bapak Ibu harus berhati-hati, misalnya milih-milih kata gitu. Masih muda sebenarnya. Ya, bisa bergejolak masa badai dan apa Mbak? Badai dan stres gitu ya. Storm and stres gitu ya. Jantan ketiasa upami ayeuna urang ngadidik di SD, tentunya sama SMA itu kedah harus dibentenkeun. Ya, Pestol. tadi itu kejadian nyata Bu anu ngajak duel itu. Nah, itu kejadian nyata. Oke, lanjut Pak. Terus perbedaannya juga, kalau disiplin positif itu tidak mengandung kekerasan baik secara fisik maupun
logis yang bersinggungan secara langsung dengan pelanggaran. Pina, Oh jangan. Pina, Ya Ibu. Saya mau bertanya. Yang pertama, perundungan itu kan tidak hanya terjadi antara siswa dengan siswa, tapi bisa saja terjadi guru kepada siswa. Kita kan tidak tahu apa yang dialami siswa. Siapa tahu siswa itu ada yang sedang mengalami perundungan oleh guru, hanya mereka tidak mengungkapkan, misal karena takut atau apa gitu. Nah, solusinya itu seperti apa? Kemudian mungkin sosialisasinya tidak hanya diberikan sebagian guru, tapi semua guru harus tahu gitu ya, supaya tidak terjadi hal yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ada 2. nah dulu tadi yang kalau yang Yuli kan kesiangan ya. Nah, saya misalkan udah masuk di kelas, tahunya si anak kesiangan 5 orang. Nah, kesiangannya itu kalau hanya 5 menit ketika saya sudah berada di kelas gak apa-apa. Tapi kalau udah 15 menit ke sana, otomatis saya kasih, nggak tahu ini maksudnya hukum atau tidak. Kalau seandainya saya memberikan soal mereka harus mengerjakan, apakah itu termasuk disiplin positif atau hukuman? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab ya. Sudah dibahas juga sewaktu pelatihan kemarin ya, ada yang menanyakan hal serupa juga antara guru dan anak ya, dan murid. Kadang guru itu bukan bermaksud untuk apa ya? Ya, membuli atau memberikan hukuman secara tidak logis. Kadang itu guru itu secara tidak sadar ya, seperti tadi contoh yang saya berikan itu soal apa, bullying verbal itu sebenarnya bukan bermaksud itu kan, tapi hanya karena tidak ada pemilihan kata itu jadi bukan apa ya, nggak sadar mungkin ya, nggak sadar, padahal mungkin tidak ada maksud untuk mempermalukan anak atau ini ya. Tapi Bu, kalau misalkan tidak mengungkap, mudah-mudahan apabila kedepannya jadi anak itu kalau sudah dekat sama wali kelas, sama BK-nya, tanpa ditanya pun anak akan datang ke kita. Kita juga taunya dari mana ya, dengan memberikan soal. Menurut saya pribadi logis. Logisnya kenapa? Karena yang diberikan anak yang kesiangan diberikan hukuman oleh ibu guru matematika, dan yang diberikan itu Pelajaran. soal matematika. Itu logis ya menurut saya. Atau Bapak Ibu mungkin ada yang berbeda. Tapi misalkan sama Bu Santi dikasih tugas fisika, kimia, mungkin menurut saya itu tidak logis. Berlembar-lembar. Bisa dimasukkan ke Kalau banyak tugasnya disiplin positif. Bullying. Itu sabar hiji Bu soalna. Mereka kasihan. Terus sobat kerjakan eta soal anu dina papan tulis. Tuh ada di papan tulis mah mau aya ratusannya. Nah, cuma satu soal tapi pengen langsung hasilnya, terlihat prosesnya Iya. saat itu juga. Iya. Menurut saya itu logis. oh yang mempermalukan atau saya di depan mah Mengerjakan Tapi saja. kan teman-teman ada limaan. Misalkan bagian satu mengerjakan, satu orang kerjakan dulu prosesnya dari sini ke sini. Kalau udah bisa, baru dia duduk di depan. Itu yang maksudnya boleh nggak kayak gitu? Ya, bisa ambil lepat. Itu ternyata itu bagian dari hukuman. Tapi kalau menurut saya itu sebenarnya logis. Logis, soalnya pas pelajaran itu. Memang tujuannya sih supaya memang mau kasih anaknya di sini kita di mengerjakan soal. kunaon kasih anak Ya seperti biasa, Bu, kasih anak yang Pangitan upami identifikasi setelah pelajaran ibu selesai itu bisa, tapi kan pertanyaannya ketika ibu lagi di kelas gitu. Nah, untuk mengidentifikasi itu kan bisa ya, kita bekerja sama wali kelas, sama BK-nya, mungkin sudah identifikasi gitu. Nah, itu mah takutnya saya itu ternyata bukan memberikan disiplin positif, ternyata hukuman itu teh. Oh, berarti bukan hukuman. Kalau yang tadi, kalau yang contoh yang tidak logisnya ketika kesiangan, seperti zaman kita dulu, kalau kesiangan berdiri di depan, kakinya di angkat, tadi setrapnya. kalau mengerjakan ya udah Kalau saya sampaikannya sebetulnya kasus yang sering terjadi kan menggunakan kedisiplinan. Terkadang kan kita
disiplin, adanya aturan tata tertib, berarti adanya hukuman kan. Ya, mungkin nanti mah diganti, mungkin bukan tata tertib lagi, tapi aturan disiplin. Yang nantinya hukumannya bukan hukuman, tapi lebih ke disiplin positif. Hanya dulu hukum, Beda kata hukum. Tapi di sini dia tetap tata tertib tetap ada. ya Cuman kalau tata tertib kan hukumannya lebih ke diganti hukum. bukan hukuman. Di tata tertib itu ada Ada hukuman. Nah, itu kenapa kita nu digentosna ke tanah hukum. Tapi ya makanya Tapi panginten selaku kesiswaan apalagi menghadapi siswa baru masuk, mungkin kan dikasih tahu tata tertib itu berarti sudah ada kesepakatan kan antara guru. Itu yang paling penting sih, jadi kita harus sepakat. Jangan seolah-olah ibu dan saya mah tidak tahu. Nah, terus satu lagi kalau misalkan memakai anak baru pun berarti harus dikasih ya, saya itu bisa Mengendali. oleh setiap sekolah. lebih jauhnya dari nanti materi akan semuanya diberikan kepada ibu bapak guru, kemudian bisa membaca, memberikan literasi bagaimana langkah kita ke depannya, apa yang disampaikan kaitan dengan perundungan atau bullying itu mungkin bisa berkurang lah, atau dengan sendirinya kita sadar bahwa itu apakah disiplin atau lebih ke hukuman. Oleh karena itu terima kasih pada fasilitator yang sudah memberikan gambaran kecil atau garis besarnya, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang dipenuhi keberkahan. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kita berikan kelancaran, dan mudah-mudahan kita sebagai warga sekolah tentunya mendukung kegiatan ini dan menjadikan salah satu perubahan ya, dan juga untuk kita supaya kita senantiasa berada di jalan yang lebih baik tentunya, dan mudah-mudahan semakin kita paham, semakin kita menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai.